Halo, Sin Assalamualaikum. TikTok. Kumaha? Ini saya lagi Halo? mau nanya, iya, Yesus Kristus itu sebenarnya Tuhan apa bukan? Tuhan. Oh Tuhan, di mana dalilnya dia Tuhan? Yohanes 3 ayat 13. Terus Yesus buat apa minta doa kepada Bapa kalau dia Tuhan? Dia nggak minta doa. Coba yang benar dong. Terus Yesus berdoa, bukan minta doa. ya berdoa, buat apa dia berdoa? Maka dia Tuhan. Bukankah sesuatu yang Tuhan itu tidak boleh berdoa? Berkata, buat apa berdoa bahwa kalau dia Tuhan? Oh iya, itu dalam kemanusiaannya dia berdoa. Dalilnya itu Lah Yesus itu Tuhan. tadi. Nah itu tadi. Yesus Yohanes itu pernah 3:13. berkata, jika Kamu menyebut ada yang aku mengatakan guna. bahwa saya Tuhan, berarti itu bukan saya, itu adalah iblis. Yesus Mana pernah nih? mengatakan, Baca Quranmu. Baca Quranmu. Ini Yesus data ya. pernah mengatakan, jika engkau melihat aku yang kedua kalinya, berarti itu bukanlah saya, dan itu adalah ajaran sesat Paulus. Dalil. Ya, Dalil. Kalau engkau melihat aku kedua kali, maka itu adalah iblis. Itu ajaran sesat. Mana dalilnya? lah, Kalau cari saya aja tadi dalilnya berdalil. kitabnya. Mana dalilnya di mana? Ayo. Cari aja ya Ayat dalilnya. berapa? Ayat berapa? Ya. Cari aja dalilnya. Loh, saya jelas mengapa? tadi. Dalil kau mana? Di mana tertulisnya? Intinya dalilmu ada itu. Mbak, ya siapa yang melihat aku untuk kedua kalinya, apa tadi katamu? Dia adalah iblis. Nah, mana tuh? Ya. Dalil. Jangan mimisan dulu. Pakai dalil dulu. Ada Jangan lah. mimisan. Nanti mimisan. Cari sendiri dalilnya lah. Itu kan Alkitab Anda. Oh, Anda narasi liar. Gini bang ya. Kata-kata Anda tuh nggak pernah ada tertulis di dalam Alkitab. Ayo dong, dijawab dong. Yang Sama menciptakan sekalian aku narasi siapa? kamu. Sama sekalian pertanggungjawabkan kata-kata kamu tadi. Barang siapa melihat aku kedua kali, sesungguhnya itu adalah iblis. Itu adalah ajaran sesat. Dalil yang mana? Bentar ya, saya Bang, buka. kalau udah malu bilang. Kalau udah malu Saya bilang. baca ya, Biar saya baca ya. Diki. Bentar saya buka ya. Oke, buka dong. Bentar, saya ambil dulu HP. Biar saya bacain. Jangan sampai termehek-mehek kamu. Udah. Apa yang bentar? La 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 la. Na 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 na. Makan pisang. Pak Prabu udah makan? Aku belum makan nih. Sudah aman. Tolong ya, Di mana? dilemparin singa biar gua bisa GoFood. DM aja DM. Iya. Ngapain Terus? DM? Bodoh. Udah dibaca Enggak, bang. half of the lion belong to TikTok. Apa itu? Bahasa Indonesia? Enggak ngerti. Hah? Apa artinya? Separuh dari gift itu kan dipotong TikTok. Hubungannya apa? Percuma. Lah, lebih percuma nggak ngasih singa? Mana dari dulu kan katanya orang tak. Udah saya japri nggak dibalas juga males. Padahal mau Emang baik-baik kapan aja. ngejapri? Ada di apa pesan, tapi udah dibalas males. Katanya. Aku tuh pokoknya nggak ngebales Pak Prabu. Yang DM itu ribuan Pak Prabu. Oh Coba ya. kita coba kita baca di Matius 24. Pada waktu itu jika orang berkata padamu, jangan kamu percaya. Kemudian jika seseorang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di sini, di sana, janganlah percaya kepadanya. Apalagi itu? Ada Mesias dan Nabi palsu itu, bukan Tuhan di situ. Aduh.
ayat Anda loh mengatakan. Gimana ulang Kubacain baca. Kubacain lagi. Kubacain lagi bahwa Hmm. tidaklah seorang bapak mengutus, bentar ya. Matius Kamu tadi berapa? Jangan mengatakan Yesus diganti-ganti Tuhan. ayat. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan ya. Ya. Matius berapa tadi yang kau baca itu? Ayo, Matius 23 ayat 20. ayat berapa? Ayat berapa? Ayo, baca. Matius 23 ayat Nah, Yesus berkata, Ayat 6. nih ada Yesus berkata, kamu ayat berapa? Ayat berapa? misalnya Ayat berapa? Matius 23 ayat. ya Oh, lari-lari 24. kau. Matius 23 ayat 24 23. 24. Baca. Bacalah. Ini sudah dibacain tadi. Kamu mute. Kayak gimana? Coba, aku cross check dari sini, kau yang baca. Aku cross check dari sini. Bener nggak omonganmu tadi? Ya. Matius Bentar ya. 23 ayat. Oh ya, bentar. Oke, boleh. Kalau udah mimisan waktu- bilang ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, Matius lihat 23 Mesias ayat ada di berapa? sini. Hah? Shh, shh, shh. 23, 24 Matius 23 berapa? sampai 23. Ayat 23. Oke, baca. Baca, Bang. Pada waktu itu jika orang berkata pada kamu, lihat Mesias ada di sini, dan bukan atau Mesias ada di sana. Katanya tadi Tuhan. Lah Tuhan apa Mana sih? Tuhannya? Katamu tadi kalau ada yang melihat Tuhan, jangan kamu percaya. sama Mana ya. Tuhannya di situ? Kan iya Tuhan Mana? kamu ya Yesus. Mulutmu Kamu tadi kan percaya luar Yesus tuh. bahwa Tuhan. Kamu kan percaya Yesus Tuhan. Berarti itu Tuhan ya Yesus itu. Di mana? Di mana dikatakan? Pada waktu itu, jika seorang berkata kepadamu, lihatlah, Mesias ada di sini. Mana Tuhan ada di sini? Wah kok Tuhan aku sih? Mana? Tadi kamu bilang Tuhan loh. Di sini pada dengar kan tadi dia bilang kan, siapa yang melihat aku untuk kedua kali, siapa yang mengaku Tuhan, ya, kedua kali dia adalah Saya tadi tadi saya tadi bilang ada kata Coba. kamu adalah ajaran Paulus. kok lari lagi sih? Anda yang lari. Mana dikatakan siapa yang melihat Tuhan itu adalah iblis? Mana? Jangan ngarang bebas. Mending bahas An-Naml ayat 7 sampai 9 deh. Yuk, ke Quran yuk. Ke Quran aja yuk, Dek, yuk. Yuk, kita bahas yuk. Quran yuk. Nggak jelas banget loh hidupnya ini, astaga Tuhan, berdusta terus, kau berdusta. Dek, kalau udah muntah darah, masih mimisan itu turun, jangan sampai muntah darah loh, nanti langsung anfal. Terus kamu mengatakan tadi Anda Mana, mengatakan Dek? bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dikatakan siapa yang melihat Tuhan kedua kalinya itu dari iblis? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengatakan Tuhan? Yohanes 13 ayat 13, baca. Yohanes? Mau lari. Jadi ini nggak jadi mau dibahas nih. Hey, Matius 24 ayat 23 nggak mau dibahas nih, nggak mau sampai selesai nih. Yang mana sih kau menclok lo kau? Tawap mulu. Gimana sih bro? Kau mau kemana? Satu nggak jelas, lari ke sana, lari ke sini. Kan udah dibilang kalau mimisan masih satu cepet-cepet lari. Jangan sampai dua terus muntah darah, bahaya. Saya tadi bilang Anda itu pengikut Paulus, sedangkan Paulus itu berbohong dan kebanyakan ayat dari Paulus itu Anda ikuti. Mana dalilnya Paulus berbohong? Coba
Lah itu buktinya tadi dia mengatakan bahwa saya melihat Mesias datang kedua kalinya. Ini yang Sedangkan nulis di sini- Matius. Ini yang nulis Matius. Matius ini bukan tulisan Paulus. Loh, kamu tadi nyebutkan apa? Di mana? Di Injil Matius. Paulus, Terus apa sedangkan hubungannya sama Paulus? Enggak, saya menanyakan dulu. Yang berbohong itu Astaga si Paulus. Tuhan, Bang, kau udah memfitnah Rasul Paulus. Padahal ini yang mengatakan Rasul Matius. Kau mau kemana sih, De? Anamel kok nggak mau bahas? Apapun nggak jelas kau. Kok kalau kira-kira udah mau muntah darah, terberak di celana, kabur. Ayo, cepet, kabur. Ayo, Mimisan kau, mimisan kau. kabur. Ah, Kabur. Aduh. Bawa Matius yang dituduh Rasul Paulus. Katanya Yesusmu bukan Tuhan. Kalau ada yang melihat Tuhan 2 kali, katanya iblis. Ya, agak ngeri ya. Gimana nih Pak Prabu? Tahu. Jelas. Keji kabeh. Jelas semua. Tuh Pak Sudirman kita siapa dulu? Lucu ya. Halo, Sudirman, kabur. Alhamdulillah. Belum apa-apa, udah lari. Kenapa, Dek? Lah, yang bener lah. Kambing, entah apalah. Agatha ODGJ. Di mana saya ODGJ? Jangan gitu dong. Ya, jangan bilang saya ODGJ. Kamu nggak sanggup. Di mana aku tahu kok yang minta naik kok naik aku kata. Halo, user 24. Halo, Halo. Kak. Ya, Islam Kristen, Pak. Nggak usah bawa agama, saya mau nanya doang. Nih, Loh, Anda mau nanya apa di sini? saya cuma mau Soal nanya agama? aja. Iya, soal Kristen. Kalau nanya soal agama, Anda nggak mau bawa agama, terus Anda mau ngapain di sini? Saya ingin tahu tentang Kristen. Apa salah? Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Nah, gitu dong. Nah, ya, saya mau nanya. Bahkan, udah malu apa? Lah, kok nggak malu? Lanjut, apa pertanyaannya, Bang? Iya, pertanyaan saya, kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku Allah. Dia itu disalib karena mengaku Allah. Iya. Saat itu kan harusnya orang-orang Yahudi itu hukumnya rajam. Karena Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi, hukum yang berlaku saat itu adalah salib. Ketika Yesus mengaku dirinya adalah Allah, dia disalib. Oh, berarti Yesus itu disalib oleh orang Yahudi. Sama orang Romawi lah. Orang Romawi yang punya hukuman salib itu Romawi. Yahudi itu hukumnya rajam. Nah, terus kan lingkup saya juga background saya SMK di SMK Kristen. Nah, saya sempat ada pertanyaan ke teman, kata teman saya kalau Yesus disalib itu sebagai penebusan dosa. Salah, nggak ada dalilnya juga seperti itu di dalam Alkitab. Nggak ada berarti? Nah, kalau Nggak ada, Yesus menebus dosa itu nggak ada. Oh, itu nggak ada. Terus kalau Yesus sebagai juru selamat? Itu betul. Betul. Maksudnya gimana? Maksudnya coba mohon dijelasin, Kak. Dia Oke. Dia juru selamat karena dialah yang menyelamatkan umatnya. Tuh, Matius 1 ayat 23. Itu Pak Dia Yusuf. menyelamatkan Umatnya, betul. Iya, makanya dia disebut juru selamat. Makanya malaikat itu berkata, telah lahir juru selamat di kota Daud.
Ya karena dia adalah sang juru selamat itu yang membawa keselamatan itu. Makanya dia disebut juru selamat, sang pembawa keselamatan. Gitu. Oke. Terus kalau di Kristen itu ada tentang hari kiamat gak? Ini mau Ada. nanya aja Kak, nggak debat-debat gitu, saya pengen tahu aja. Ada. Iya. Ada. Hari Coba kiamat dijelasin. itu adalah hari akhir. Hari dia datang kedua kali Akhir untuk zaman. menghakimi baik orang hidup maupun orang mati. Nah kalau nanti hari kiamat itu Yesus bakal datang ke dunia apa enggak Kak? Iya dong. Kiamat itu kan dari kiamah, artinya adalah kebangkitan. Jadi hari kiamat itu ya hari kebangkitan, di mana Yesus itu membangkitkan semua orang dan menghakiminya sesuai dengan perbuatannya. Berarti nanti Yesus hidup lagi. Udah, orang dia udah bangkit kok. Kok nanti Udah hidup bangkit lagi? sampai sekarang Dia masih udah hidup. bangkit pada hari ketiga. Hari Jumat dia disalib, hari Minggu pagi sekali dia sudah bangkit. Bukan nanti, Nah, sudah. Nah makanya coba saya boleh dapat cerita tentang Yesus bangkit lagi dari Yesus disalib gak? Dengar cerita apa? Iya kakak ceritain, maksudnya dari saat Yesus disalib, saat Yesus disalib hingga bangkit lagi dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Ayat Al-Quran. Alkitab salah, sorry. Alkitab. Pengen dapat cerita kalau Yesus itu pas disalib sampai kebangkitannya. Saya Jadi pengen dia dapat disalib cerita pada itu dari hari kakak. Jumat. Dia disalib hari Jumat, bangkit pada hari Minggu. Kenapa dia disalib? Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, karena dia adalah yang ilahi. Lalu dipertanyakan nih sama orang Yahudi saat itu, kenapa kamu melakukan itu? Bahkan kenapa kamu mengampuni dosa? Kamu itu mengaku Allah, gitu. Makanya orang-orang Yahudi saat itu bersekongkol kepada orang-orang Romawi untuk menjebloskannya ke penjara dan menyalibkannya atas karena perbuatannya yang ilahi dan pengakuannya yang ilahi. Makanya dia disalibkan pada hari Jumat ya. Makanya kenapa orang Kristen itu sembayangnya itu jam 12 siang. Karena mengenang Yesus itu disalib jam 12 siang. Itu satu. Lalu jam 3, orang Kristen itu kenapa sembahyang di jam 3? Karena mengenang Yesus itu mati di kayu salib pada pukul 3. Ini semua dalil di dalam Alkitab. Lalu jam 6 maghrib atau jam 6 sore, Yesus itu diturunkan dari kayu salib dan mempersiapkan pengkuburannya. Sebab ada tertulis, mayat yang mati digantung itu tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Ya, harus dikubur. Gitu. Lalu jam 8 mengenang dia tertidur di dalam kuburan. Jam 12 malam itu sembahyang kami mengingat perkataan Yesus bahwa kami itu harus berjaga-jaga sebab hari itu, yaitu hari kiamat itu akan datang seperti pencuri di tengah malam. Lalu jam 6 pagi dia bangkit, pagi-pagi sekali itu hari Minggu, kami juga sembahyang itu. Lalu jam 9 mengingat Roh Kudus itu turun ya atas gerejanya, yaitu para rasul. Jadi Yesus itu memang mati dan bangkit pada hari Jumat, dan hari Minggu lah kebangkitannya. Itulah puncak peribadatannya orang Kristen gitu. Kenapa dia harus mati? Ya karena dia adalah Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Jadi dia tidak hanya mendeklarasikan dirinya itu Tuhan hanya kepada orang hidup, tetapi juga mendeklarasikannya Tuhan atas orang mati. Makanya dia turun ke dalam dunia orang mati. Itu user. Terus kalau cerita tentang kebangkitannya gimana tuh Kak? Dia bangkit pada minggu-minggu pagi sekali. Selesai dia melakukan, dia kan mati hari Jumat sore. Sabat hari Sabtu yaitu mengkuduskan, waduh, muntah darah Pak Prabu. Jadi Sabtu dia tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kenapa? Karena di Galatia 4 ayat 4 dia takluk terhadap Taurat ya. Makanya dia minggu pagi-pagi dia bangkit.
Nah itu, nah kebangkitannya itu membuktikan kepada seluruh bangsa Israel, dan dia selama 40 hari mendatangi seluruh tanah Israel itu untuk mengatakan, aku ini sudah bangkit, aku ini dari mati dan bangkit, akulah Tuhan, gitu. Seperti itu Bang. Jadi Yesus itu mati dan bangkit untuk membuktikan bahwa dialah Al-Qiyamah itu, dialah sang kebangkitan itu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus setelah bangkit, Yesus itu sekarang di mana, Kak? Naik ke sorga, disaksikan murid-muridnya dan orang-orang Galilea. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dengan tujuan? Tuh dia nanti akan turun lagi kedua kali. Ya dengan tujuan apa? Dia sudah menyelesaikan semua tugasnya. Dia sudah membuktikan kepada semua orang, baik mati maupun hidup, bahwa dia Tuhan. Ya setelah itu ya dia terangkat ke sorga. Tapi kan logikanya Sesuai dengan gini ya, Kak. dinubuatkan di dalam itu, supaya dia nanti datang bersama para malaikat di bawah naungan awan-awan. Gitu Bang. Ya, tadi dulu saya mau nanya lagi nih. Mau masuk Kristen kau? Tadi pengen tahu aja maksudnya. Ya kok nggak Kan mau kalau- masuk Kristen, nanya-nanya? Ya kan siapa tahu aja. Nanya dulu. Karena gini, jangan mengaku sebagai pencipta kalau tidak bisa membuktikan. Loh, semua Tuhan di dunia ini ngaku mencipta, tapi bisa dibuktikan? Enggak. Cara membuktikan Tuhan yang benar-benar adalah pencipta atau yang menghidupkan, maka kamu harus melihat buktinya. Tuhan Yesus itu sudah menghidupkan orang mati. Namanya Lazarus, bahkan dia menghidupkan dirinya sendiri. 2000 tahun yang lalu dia membuktikannya. Orang kalau mencintai pacarnya, ya, dibuktikan dengan menikahinya. Kalau pacaran terus namanya main-main. Ya, itu poinnya. Gini ya bro, ibarat kata, saya punya Lexus. Percaya nggak kamu? Percaya. Terus? Botol banget kok percaya. Dan kakak yang menjelaskan kakak punya Lexus. Karena saya cuman bilang saya punya Lexus, kamu percaya. Itu iman botol namanya. Tetapi ketika saya mengatakan saya punya Lexus, saya memperlihatkan Lexus saya, kamu baru percaya. Oh, ini benar. Si Ata punya Lexus. Masa saya bilang Tapi saya punya kan Lexus, percaya aja. Gini Kak, Botol tapi kan dong kalau kamu. konteksnya Tuhan, kita nggak perlu menuntut dengan satu konteks, dengan satu kejadian. Semisal gini, bentar Kak, saya Tadi ngomong kan dulu. kamu bilang. Bentar dulu, saya ngomong dulu. Bentar dulu. Semisal gini, nanti di suatu hari akhir, kalau di Islam itu kan ada yang nama Dajjal. Nah, Dajjal ini dia bisa menghidupkan orang, bisa segalanya dah. Apakah kakak bakal percaya dengan Dajjal tersebut karena bisa menghidupkan orang? Besok juga saya gini bro. Besok juga saya mengaku ya, akhir zaman saya menghidupkan manusia bro. Percaya kamu? Enggak, tapi Dajjal itu kan di akhir zaman itu dia bisa menghidupkan orang mati. Itu kan katanya Dajjal akan menghidupkan manusia di saya zaman. beri perumpamaan aja. Saya kasih tahu, saya juga nanti akhir zaman saya menghidupkan kamu. Percaya? Bukan, ya nggak percaya, makanya sih beri perumpamaan. Semisal Dajjal ada di akhir zaman ya. Lah, kakak dengerin saya dulu ngomong, baru ketawa-ketawa nggak jelas. Ya. Nih, saya beri perumpamaan. Semisal nanti ada Dajjal ngehidupin orang mati, kakak bakal percaya sama Dajjal tersebut? Itu kan baru misal. Iya, semisal. Terus misalnya Loh, kayak iman gitu. saya nggak misal. Iman saya nggak misal. Semisal tersebut terjadi, apakah kakak bakal percaya sama Dajjal itu? Saya nggak akan percaya karena belum ada bukti. Iya, kalau misalnya ada buktinya, percaya. Lah mana buktinya? Sekarang saya tanya balik pertanyaan kamu. Semisal Ah. saya membangkitkan orang ya besok, kamu percaya nggak? Ya kalau kakak semisal percaya atau enggak kakak membangkitkan, kalau kakak bisa membangkitkan, saya percaya kakak membangkitkan, bukan mempercayai kakak Kan sebagai saya Tuhan. belum bisa membuktikan.
Saya nggak bisa membuktikan. Saya bilang, besok saya membangkitkan orang. Percaya nggak? Ya itu kan perumpamaan. Enggak, ini enggak perumpamaan. Saya bilang langsung, saya besok membangkitkan orang. Percaya nggak kamu? Ya kalau kakak bisa membangkitkan, saya percaya. Kalau enggak, Ya nggak percaya lah, kan nggak bisa. itu Yesus yang menghidupkan kamu. Apa urusannya sama Yesus? Sekarang Loh, urusannya semua dunia ini yang menciptakan Yesus. Kenapa saya bisa pede mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan kamu? Karena dia memang sudah membuktikan dia menghidupkan orang mati. lah. Ya udah, kalau itu Dialah sang pencipta kepercayaan itu. kakak, ya silakan kakak Loh, percaya ini kakak. Lah, saya mau nanya. Dari awal saya ngejelasin, saya datang ke sini mau nanya, bukan mau debat. Kalau kakak masih percaya dengan kepercayaan kakak, ya silakan. Iya. Gak ada urusannya sama Iya. saya. Iya, saya tahu itu. Makanya saya Mau bilang kakak kamu bilang beriman. semua yang hidupin Gini, Yesus, gini, silakan sih, bodoh amat. Ini, kalau kamu belajar semua agama, kamu harus membuktikan. Pakai otak, nalar dong. Kamu nggak pakai nalar dari tadi. Pakai iman buta. Kamu seperti membeli kucing dalam karung. Ya saya percaya nanti dibangkitkan. Giliran saya bilang besok saya membangkitkan orang. Ya kalau memang betul, baru saya percaya. Lu harus pakai otak. Kenapa lu harus pakai logika? Karena Tuhan menciptakan kamu dengan akal. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada kamu. Nanti ini bakal banyak Allah-Allah lain yang ngaku-ngaku pencipta. Maka kamu harus berpikir dengan akalmu. Supaya apa? Kamu tidak tertipu. Itu Tuhan Yesus itu yang menciptakan. Dia ngedesain kamu seperti dirinya. Tapi kamu nyembah ilah yang ngaku-ngaku.